MUI DKI mengatakan 80% umat Islam akan turun ke jalan jika RUU HIP dilanjutkan. Portal Islam.id. Majelis Ulama Indonesia atau MUI DKI Jakarta ikut meminta agar rancangan undang-undang atau RUU haluan ideologi Pancasila atau HIP segera dibatalkan. Jika tidak, MUI DKI menyatakan 80% umat Islam akan turun ke jalan. Ketua MUI DKI Monahar Muhtar mengatakan, RUU HIP berpotensi membuat komunis bangkit. Padahal, kata Munahar, MUI sampai tingkat nasional sudah mengeluarkan maklumat bahaya laten komunis. Pada minggu kemarin, Munahar mengatakan pimpinan MUI baik Provinsi DKI Jakarta, pimpinan seluruh Indonesia yang memang sudah dikeluarkan maklumat bahaya laten komunis. Hal ini disampaikan Munahar dalam upacara apel siaga Ganyang Komunis di lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Upacara ini dihadiri berbagai elemen seperti Persaudaraan Alumni atau PA212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Ulama, hingga Barisan Jawara dan pengacara Bang Japar. Karena itu, MUI DKI disebutnya sudah meminta agar RUU HIP dibatalkan dan tak lagi dibahas. Namun, jika masih dilanjutkan, maka ia menyatakan akan menggelar unjuk rasa sebagai bentuk protes. Tak tanggung-tanggung, masa yang akan diturunkan disebutnya berjumlah 80% dari umat Islam. Kita akan melaksanakan besar-besaran 80% umat Islam akan turun. Jika ini terjadi, akan terjadi 212 jilid 2 bahkan lebih besar. Menurutnya, membela Pancasila dari komunis sudah dilakukan oleh para pahlawan sejak dulu. Karena itu, dia meminta agar selalu siap melawan segala bentuk potensi kebangkitan komunis. Tidak ada hak komunis hidup di negara ini. Siap berjuang, siap melawan PKI, siap melawan antek PKI, siap melawan kezoliman. Apabila pemerintah tidak mau memberhentikan pembahasan Pancasila tersebut atau tidak mau membatalkan RUU HIP, maka pihaknya akan menyatakan jihad serta menyerukan hidup mulia atau mati syahid. Hal senada juga disampaikan oleh Haris selaku Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Probolinggo. Ia mengatakan bahwa pihaknya menolak RUU HIP kembali dibahas. Menurutnya Pancasila sudah final. Pancasila sudah final, tidak ada lagi Ekasila apalagi yang lain-lain. Semua poin itu kami tolak, karena dari poin-poin itu sudah jelas sekali merubah Pancasila, termasuk TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Masih dengan Haris, ia menyatakan bahwa pihaknya terlahir untuk membela Pancasila dari orang-orang yang ingin menghancurkan Pancasila. Saat ini pihaknya sudah melakukan koordinasi ke beberapa ormas baik di kabupaten dan kota untuk melakukan aksi terkait penolakan itu. Jika tidak diindahkan, maka pihaknya akan melawan. Terkait hal itu, Ormas Front Pembela Islam menolak keras RUU HIP. FPI akan demo besar-besaran jika pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila tak dihentikan. FPI juga menyatakan akan perang. Ketua Umum Front Pembela Islam atau Sobri Lubis meminta agar pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dihentikan. Dan jika masih dilanjutkan, ia menyatakan siap turun ke jalan dan melakukan perang. Hal ini disampaikan Sobri dalam upacara bertajuk Apel Siaga Ganyang Komunis di lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sobri bertindak sebagai inspektur upacara yang dihadiri berbagai elemen seperti Persaudaraan Alumni atau PA212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF, hingga Barisan Jawara dan pengacara atau Bang Japar. Kepada para peserta upacara, Sobri meminta agar mereka selalu menyiapkan diri. Pasalnya, tuntutan untuk menghentikan RUU HIP sudah disampaikan saat mereka menggeruduk gedung DPR pada Rabu lalu. Beberapa waktu lalu, datang ke DPR menyampaikan harapan agar RUU HIP dibatalkan, dihentikan dan tidak pernah dibahas lagi. Begitulah kata Sobri di lokasi. Ia meminta kepada lembaga negara apapun yang ingin RUU HIP disahkan agar dibubarkan dan ditindak secara hukum. Menurutnya, rancangan regulasi itu berpotensi mengubah ideologi Pancasila. Jika nantinya DPR dan pemerintah memutuskan untuk terus melanjutkan pembahasan RUU HIP, maka ia menyatakan bersama pasukannya siap untuk berperang. Apabila RUU HIP tidak juga dihentikan dan juga inisiator tidak ditegakkan hukum, maka siap untuk turun kembali besar-besaran. Siap untuk perang. Begitulah tanya Sobri kepada peserta upacara yang dijawab dengan kata siap. Ia menyebut peperangan melawan komunis atau ideologi lainnya yang bertentangan dengan Pancasila sudah dilakukan sejak lama oleh para pendahulu.
Karena itu, ia meminta agar anggota berbagai ormas ini ikut berperang seperti dulu. Segala macam hasutan dan fitnah mungkin akan bertebaran. Maka kita harus menyatukan barisan kita untuk siap berjuang, siap berjihad. Sementara itu, pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang belakangan dibahas di sidang paripurna DPR RI telah menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Banyak yang mengkritik namun hampir sedikit yang memuji rancangan undang-undang tersebut. Bila awalnya saja sudah mengundang kehebohan, lalu ada apa sebenarnya dengan RUHIP ini? Jika kita melihat sejarah, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR periode 2009-2014 telah mengeluarkan 4 pilar MPR di mana Pancasila adalah salah satu pilarnya melalui Peraturan Presiden atau Perpres nomor 54 tahun 2017. Presiden Jokowi membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Kemudian melalui Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018, Presiden Jokowi membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI periode 2019-2024 juga tidak mau ketinggalan. DPR saat ini sedang membahas RUHIP yang merupakan inisiatif DPR atas usul dari Partai PDIP. Tujuannya sebagaimana tertera di pasal 1 Ketentuan Umum RUHIP yang berbunyi, haluan ideologi Pancasila adalah pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang dilandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warga negara dan penduduk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Mungkin para perumus HIP tidak menyadari dengan menyatakan tujuan membuat undang-undang haluan ideologi Pancasila ini, sekaligus merupakan pengakuan bahwa selama 75 tahun berdirinya Republik Indonesia yang seharusnya sudah berdasarkan Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologi negara, ternyata para penyelenggara negara termasuk DPR RI sendiri tidak menggunakan Pancasila dalam menyusun dan menetapkan perencanaan dan sebagainya. Sehingga sekarang, pada tahun 2020 perlu dibuat undang-undang yang mengatur Pancasila sebagai pedoman untuk penyelenggara negara dan arah bagi seluruh warga negara dan penduduk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penduduk di Republik Indonesia, tidak semua warga negara di Indonesia, melainkan juga ratusan ribu warga negara asing yang tinggal di Indonesia sebagai pekerja atau karena alasan-alasan lain. Sebagai penduduk di Indonesia, dengan dicantumkannya warga negara dan penduduk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, mereka juga diharuskan menghafal Pancasila dan mengikuti arah yang ditetapkan oleh Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Kesalahan pertama penyusunan RUHIP adalah menggunakan rangkaian kata-kata ideologi Pancasila. Dalam 4 pilar MPR dinyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi negara. Dengan demikian, menulis ideologi Pancasila adalah suatu pengulangan, sehingga menjadi haluan ideologi. Jadi seharusnya judulnya adalah Haluan Pancasila atau HP saja.